bicara masalah apa namanya definisi atau istilah ini, saya pernah mendapat satu nasihat dari dosen filsafat senior di kampus yang menyatakan bahwa sebagai seorang pecinta filsafat atau orang yang bergelut dalam dunia filsafat, seharusnya kita harus berani menciptakan istilah, definisi, dan pemaknaan sendiri dalam dunia akademis. Nasihat ini cukup cukup mengena di hati saya, karena memang nasihat ini menunjukkan spirit kebebasan berpikir dan berekspresi yang merupakan inti dari filsafat itu sendiri. Dari nasihat itu mencoba mengulik-ngulik apa sih sebetulnya filsafat menurut pemahaman saya. Tapi ketika kita menciptakan satu definisi atau istilah dengan pemaknaan kita sendiri, definisi itu atau pemaknaan itu haruslah didasarkan pada argumentasi yang kuat dan rasional. Di samping itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan atau dipertahankan kepada khalayak ramai. Ya, begitu halnya dengan apa itu filsafat dan bagaimana bentuknya. Gitu. Oke, dalam mendefinisikan filsafat, saya merujuk kepada seorang dosen ketika saya kuliah dulu. Dia pernah mengatakan begini, bahwa filsafat itu sederhananya adalah seni bertanya dan menjawab. Sederhana sekali. Filsafat itu adalah seni bertanya dan menjawab. Di luar diskursus filsafat yang sangat memusingkan kepala itu, dia memandang filsafat atau memahami filsafat sebagai sesuatu yang sederhana, yaitu seni bertanya dan menjawab. Saya secara pribadi sangat suka dengan definisi ini, mengamini definisi ini. Dan dari definisi yang diberikan dosen ini, saya mencoba mulai menyusun definisi filsafat saya sendiri. Sehingga saya merenung dan saya berpikir, dengan diilhami definisi tadi, saya menyatakan bahwa secara pribadi saya mendefinisikan filsafat sebagai sebuah seni untuk mempertanyakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Saya ulangi lagi, saya secara pribadi dengan keterbatasan pemahaman saya dan sepanjang saya menggeluti dunia filsafat, mendefinisikan bahwa filsafat merupakan atau adalah sebuah seni untuk mempertanyakan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Boleh kita lihat, kita bedah ya. Mengapa saya katakan sebagai sebuah seni, atau mengapa saya setuju filsafat itu dikatakan sebagai sebuah seni? Sebagaimana kita ketahui bahwa seni itu identik dengan keindahan. Dan bagi saya, filsafat itu indah. Kenapa indah? Karena filsafat, instrumen utamanya adalah akal pikiran manusia. Akal pikiran manusia itu sendiri merupakan satu yang khas dalam diri manusia itu sendiri, yang membedakan antara dirinya dan makhluk lain. Nah, ketika manusia menggunakan akal pikirannya, maka banyak hal yang tercipta. Dan salah satu hal terbesar yang tercipta dari penggunaan akal pikiran manusia adalah peradaban. Maka kita tidak pernah melihat binatang itu memiliki peradaban. Ayam misalnya, dia tidak pernah memiliki peradaban. Mengapa? Karena memang hewan lainnya itu tidak memiliki akal pikiran. Hanya manusia yang memiliki akal pikiran. Dari akal pikiran itulah tercipta banyak hal, dan hal terbesarnya adalah peradaban
yang sebagaimana kita bisa lihat dan kita rasakan sampai hari ini. Ya, pemaksimalan akal pikiran ini bagi saya merupakan sesuatu yang sangat indah. Permainan akal pikiran ini bagi saya merupakan sesuatu yang sangat indah, dan saya secara pribadi ikut menikmatinya. Nah, jadi kalau kita berbicara filsafat, itu tidak akan bisa lepas dari berbicara tentang pemaksimalan akal pikiran manusia. Itu mengapa saya sebut filsafat sebagai sebuah seni. Kemudian proses bertanya dan menjawab itu menunjukkan suatu dialektika, suatu kegiatan bertukar pikiran, satu kegiatan yang mencoba menyanggah, menanggapi, melengkapi atau membantah satu bahasan atau satu terma. Dalam filsafat tercipta dinamika itu. Dalam filsafat ada dinamika yang sangat khas itu tadi, yang menyatakan bahwa dalam filsafat itu identik dengan dialektika, identik dengan perdebatan, adu argumentasi, adu rasionalitas, kemudian saling melengkapi, kemudian saling menyanggah, membantah, dan lain sebagainya macamnya untuk memperoleh satu kebenaran yang paling mendekati kesejatian, yang paling tinggi nilainya. Dalam filsafat ditekankan proses dialektika itu. Nah, tentunya dalam setiap aktivitas dialektika maupun perdebatan maupun diskusi yang terjadi dalam dunia filsafat itu sendiri tidak lepas dari permainan atau kemahiran bernalar atau kemahiran berpikir yang dipelajari dalam ilmu logika. Dalam setiap perdebatan, diskusi juga kita harus memiliki kemahiran berbicara atau biasa disebut sebagai retorika. Nah, dalam setiap aktivitas itu maka kita juga memerlukan satu pemikiran atau satu sudut pandang atau satu cara pikir yang radikal, yang kritis, yang menuntut kita harus paham terhadap kedalaman satu bahasan, yang menuntut kita untuk peka terhadap celah-celah, kekurangan dan kelebihan satu istilah atau suatu pembahasan. Dan kita juga dituntut untuk berpikir komprehensif dalam berfilsafat atau berpikir secara holistik. Filsafat juga identik dengan dialektika. Nah, dialektika itu isinya kalau dalam perspektif Hegelian itu ada sirkulasi tiga elemen. Yang pertama tesis, yang kedua antitesis, yang ketiga sintesis. Nah, kalau kita mau gambarkan bahwa tesis, anggaplah kita istilahkan tesis itu sebagai sebuah pernyataan. Biasanya tesis ini merupakan satu kesimpulan ilmiah dari penelusuran ilmiah. Tapi kita anggap sajalah tesis itu sebagai satu pernyataan atau satu statement yang ketika dilemparkan di ruang publik atau ruang diskusi, maka tesis ini biasanya akan memunculkan antitesis. Apa itu antitesis? Antitesis adalah argumentasi atau bahasan atau pemahaman yang berbeda dari tesis ini. Dinamika antara tesis dan antitesis, tesis tadi satu pernyataan, antitesis tadi pernyataan juga tapi yang bertentangan dengan tesis tadi, maka memunculkan satu pemahaman baru yang disebut dengan sintesis. Nah, sintesis ini lama-kelamaan akan menjadi tesis kembali. Mengapa demikian? Ya, karena memang hukum dinamikanya, hukum perkembangannya demikian, akan menjadi hal yang biasa, akan menjadi tesis lagi, sintesis menjadi tesis, kemudian muncul lagi antitesisnya, bergumul lagi, kemudian memunculkan sintesisnya lagi. Begitu seterusnya. Kata mempertanyakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ini juga menunjukkan adanya kontinuitas atau kesinambungan pemikiran
sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu prinsip berpikir filosofis itu adalah spekulatif, dalam artian tidak mengenal kata final atau selalu membuka kesempatan bagi kebenaran-kebenaran atau pemahaman-pemahaman baru. Jadi kalau kita berfilsafat, kita sampai pada satu jawaban, maka jawaban itu kita pertanyakan lagi. Ketika pertanyaan itu kita ketemu jawabannya, maka kita pertanyakan lagi. Dengan kata lain, filsafat ini semacam sikap anti kemapanan, terutama anti kemapanan dalam berpikir. Orang awam mungkin menganggap sesuatu itu sudah final, tapi dalam filsafat sesuatu itu dipertanyakan. Misalnya, pulpen saja, kalau kita dalam pemahaman awam, pulpen merupakan sesuatu yang sudah final. Ini pulpen bertinta hitam dan beginilah bentuknya, beginilah semua pulpen. Tapi ketika kita masuk dalam bahasan filosofis, maka pulpen ini dipertanyakan. Apakah yang disebut pulpen? Apakah yang menjadikan pulpen ini pulpen? Apakah kalau pulpen itu saya ganti tutupnya, kemudian saya ganti dengan benda lain, dia masih disebut pulpen? Atau ketika tintanya habis, apakah dia masih disebut pulpen? Lalu bagaimana cara saya memahami pulpen ini? Apakah pulpen ini betul-betul berada di luar saya, atau hanya berada dalam alam pikiran saya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hal-hal yang mungkin orang awam anggap itu sudah final.